juga pergudangan, di mana ini merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perolehan, penyimpanan, hingga distribusi persediaan yang terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan juga pencatatannya dalam sistem akuntansi, di mana tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan barang secara tepat, jumlah, mutu, waktu, dan biaya sekaligus menjaga keamanan fisik dan akuntansi persediaan. Nah, yang kedua ada aliran persediaan dan biaya produksi dalam perusahaan manufaktur. Nah, yang pertama ada pembelian bahan baku, di mana biaya dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang kedua ada penggunaan bahan baku. Nah, bahan baku yang masuk ke produksi dicatat sebagai bahan baku langsung jika itu merupakan produk, dan biaya bahan tidak langsung jika overhead. Yang ketiga, ada proses produksi atau barang dalam proses. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung akan dikenakan saat pekerja memproses bahan baku menjadi sebuah barang. Yang kedua, ada biaya overhead pabrik. Ini merupakan biaya tidak langsung seperti biaya listrik, perawatan mesin, dan juga penyusutan peralatan. Biaya-biaya ini akan ditambahkan ke nilai persediaan barang dalam proses. Yang keempat, ada penyelesaian produk atau barang jadi. Nah, setelah proses produksi selesai, biaya total dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead akan dialihkan ke persediaan barang jadi. Yang kelima, ada penjualan produk. Nah, ketika produk dijual, biaya produksi dari barang tersebut diakui sebagai biaya pokok penjualan atau HPP di dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, ada fungsi-fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan pergudangan. Nah, tujuan utama dari ini adalah untuk efisiensi pengelolaan bahan dan produk, serta untuk memastikan keakuratan pencatatan persediaan dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Nah, fungsi ini melibatkan permintaan pembelian bahan baku atau barang lainnya oleh departemen yang berwenang menggunakan formulir permintaan pembelian. Yang kedua, menerima bahan baku, di mana bahan baku yang dipesan diterima dan diperiksa kuantitas serta kualitasnya. Dokumen seperti laporan penerimaan akan dibuat pada tahap ini. Yang ketiga, ada penyimpanan bahan baku, di mana setelah diterima, bahan baku disimpan di ruang penyimpanan yang aman dan terorganisir. Yang keempat, memproses barang atau barang dalam proses. Di sini, bahan baku diolah menjadi produk jadi. Ini melibatkan proses produksi, pengemasan, dan penerimaan label dengan menggunakan dokumen seperti faktur produk dan kartu stok barang dalam proses. Yang kelima, menyimpan barang jadi. Setelah selesai produksi, dan barang akan disimpan di ruang penyimpanan sambil menunggu pengiriman. Yang keenam, mengirim barang jadi, di mana pengiriman barang jadi ini kepada pelanggan harus didasarkan pada dokumen pengiriman yang disetujui secara sah. Selanjutnya, ada dokumen pendukung transaksi dan catatan akuntansi. Selanjutnya, ada risiko audit dalam siklus persediaan dan pergudangan. Aktivitas pengauditan dan juga siklus persediaan pergudangan. Nah, di sini yang pertama, pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Di sini, auditor memeriksa dokumen pembelian, PO, receiving report, dan faktur. Kemudian, memastikan transaksi benar-benar terjadi. Yang ketiga, menilai apakah biaya tenaga kerja dan overhead dibebankan sesuai dengan standar. Yang kedua, ada transfer aset dan juga biaya internal, di mana auditor mengecek biaya dari bahan baku, BDP, dan juga barang jadi. Dan kemudian akan menilai apakah metode perhitungan biaya sesuai dengan kebijakan akuntansi. Dan juga harus memastikan tidak ada biaya yang dialokasikan. Yang ketiga, ada pengiriman barang dan pencatatan pendapatan biaya. Ya, di sini yang pertama harus melakukan vouching dari surat jalan, faktur penjualan, hingga jurnal dari penjualan. Yang kedua, memastikan barang keluar benar-benar dikirim ke pelanggan. Yang ketiga, mengecek cut-off pengiriman di akhir tahun. Kemudian yang keempat, ada observasi perhitungan fisik persediaan. Di sini, yang pertama, auditor harus hadir saat stock of name. Yang kedua, melakukan uji petik atau test count. Yang ketiga, membandingkan hasil fisik dengan catatan akuntansi yang ada. Kemudian yang kelima, ada penempatan harga dan kompilasi persediaan, di mana auditor menilai apakah persediaan dihitung sesuai dengan biaya atau NRV. Kemudian, auditor harus mengecek metode penilaian, baik menggunakan FIFO atau average dan juga lain-lain. Dan harus memastikan kompilasi dari laporan persediaan sesuai dengan bukti pendukung yang ada.
Selanjutnya ada pengendalian akuntansi biaya dalam proses produksi. Pengujian akuntansi biaya, auditor biasanya menekankan 4 aspek. Yang pertama adalah pengendalian fisik dan persediaan, di mana auditor dapat mengamati ataupun menghitung persediaan secara langsung ketika waktu audit untuk memversifikasi persediaan barangnya. Nah, auditor dapat melakukan pengecekan lokasi dan kondisi. Hal ini untuk mengurangi barang rusak ataupun usang dan juga untuk meminimalisir risiko pencurian. Yang kedua adalah dokumentasi dan catatan perpindahan persediaan. Baik, jadi auditor dapat melakukan pengecekan dokumentasi. Nah, pengecekan dokumentasi ini untuk meneliti surat jalan, kemudian bukti penerimaan, dan yang ketiga adalah dokumen transfer yang mencatat perpindahan persediaan. Yang kedua adalah melakukan pengujian keterkaitan. Auditor dapat mengecek dokumen apakah dokumen tersebut terhubung dengan catatan akuntansi sehingga tidak terjadi pencatatan transaksi yang ganda ataupun transaksi yang terlewat. Ketiga adalah master file persediaan perpetual, yaitu auditor dapat melakukan uji pengambilan sampel dengan menelusuri transaksi berupa pembelian, penjualan, dan penggunaan ke dokumen sumber untuk memversifikasi keakuratan pencatatan. Kemudian auditor dapat melakukan rekonsiliasi, yaitu membandingkan saldo akhir master file dengan hasil perhitungan fisik persediaan dan dokumen pendukungnya. Keempat adalah catatan harga pokok per unit, yaitu auditor melakukan pengujian metode penilaian berupa memeriksa metode yang digunakan seperti LIFO, FIFO, dan rata-rata tertimbang untuk menilai persediaan. Kemudian auditor dapat melakukan evaluasi konsistensi dan kepatuhan, yaitu memastikan metode digunakan konsisten antar periode dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memversifikasi akurasi perhitungan harga pokoknya. Prosedur analitis yang digunakan auditor untuk siklus persediaan dan pergudangan. Selanjutnya adalah observasi fisik oleh auditor. Observasi fisik adalah proses auditor mengamati langsung kegiatan dan aset perusahaan untuk menilai keberadaan, kondisi, dan prosedur operasional yang dijalankan. Tahapan observasi fisik meliputi tujuan audit atas saldo persediaan. Untuk prosedur observasi persediaannya, yaitu ada 6. Cara auditor mengaudit penetapan harga persediaan dan kompilasi catatan akuntansi persediaannya, yaitu melalui 3 cara. Selanjutnya, tujuan atas saldo persediaan dan pengujian rinci penetapan harga serta komplikasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan nilai persediaan yang dicatat, kepatuhan dengan standar akuntansi terkait pengukuran persediaan, keberadaan dan hak atas persediaan, ketetapan komplikasi perhitungan fisik ke nilai buku, pengujian harga persediaan yang dibeli oleh klien. Auditor melakukan pengujian dengan memilih sampel item persediaan dari catatan pembelian dan fisik, membandingkan harga perolehan dengan income pembelian, kontak, atau dokumen pendukung, memverifikasi diskon, return, atau biaya tambahan seperti pajak, dan menelusuri ke laporan bank untuk memastikan pembayaran telah dilakukan. Penetapan harga persediaan yang diproduksi oleh klien, auditor menetapkan harga dengan menguji biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, overhead ke dokumen sumber seperti gaji, income bahan, alokasi, overhead, serta memastikan metode alokasi overhead konsisten dan wajar, membandingkan dengan standar cost atau historis untuk mendeteksi anomali. Keempat, verifikasi perhitungan work in process dan finished good. Audit persediaan yang disimpan di gudang umum dengan mengkonfirmasi langsung dengan pihak gudang mengenai kuantitas dan kondisi,
meminta laporan pergudangan dan mencocokkan dengan catatan klien, melakukan inspeksi fisik yang memungkinkan, dan memeriksa kontak penyimpanan untuk memastikan hak dan kepemilikan. Selanjutnya, cara mengefektifkan waktu observasi perhitungan fiksi persediaan. 1. Rencanakan sebelumnya, yaitu dengan koordinasi dengan klien untuk jadwal dan prosedur perhitungan. Kedua, gunakan tim auditor untuk mencangkup area gudang yang luas. Ketiga, fokus pada item bernilai tinggi atau beresiko. Keempat, gunakan teknologi seperti scanner atau drone untuk efisiensi. Kelima, itu dokumentasi segera selama observasi untuk menghindari kesalahan. Selanjutnya itu adalah tindakan auditor jika menemukan overstatement persediaan. Yang pertama itu adalah dengan evaluasi materialitas. Tentukan apakah kesalahan signifikan terhadap laporan keuangan. Investigasi penyebab, apakah kesalahan akibat kelalaian, kecurangan, atau kesalahan akuntansi. Proses penyesuaian jurnal koreksi untuk merevisi nilai persediaan, mempertimbangkan dampak pada area lain seperti HPP, laba, dan pajak. Kemudian, auditor menghadapi sejumlah kendala dalam mengaudit siklus persediaan dan pergudangan. Kendala utama meliputi kesulitan verifikasi kuantitas, kondisi, dan nilai persediaan yang kompleks, keberagaman jenis persediaan, serta lokasi yang tersebar. Persediaan juga bersifat material dan dinamis, sehingga kesalahan kecil dapat berdampak signifikan pada laporan keuangan, apalagi dengan pergerakan persediaan yang cepat. Selain itu, terdapat kendala pada penilaian persediaan, yakni memastikan metode penilaian, misalnya FIFO, average, sesuai standar, konsisten, serta mempertimbangkan perbandingan biaya dengan nilai pasar. Pengendalian internal yang lemah dan keterlibatan manajemen juga beresiko menurunkan keandalan data. Kendala tambahan bisa muncul jika auditor tidak dapat menghadiri penghitungan fisik persediaan, sehingga perlu melakukan prosedur alternatif. Lalu, saat auditor menemukan persediaan yang usang atau rusak dalam observasi fisik, auditor harus yang pertama, mengidentifikasi dan mendokumentasi kondisi persediaan yang tidak layak pakai. Kedua, membandingkan dengan catatan perusahaan untuk memastikan apakah sudah diklasifikasikan atau masih tercatat sebagai persediaan normal. Ketiga, mengevaluasi perlakuan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, misalnya PSAK 14 atau IAS 2 tentang persediaan yang mengharuskan nilai persediaan dicatat sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Yang keempat, melakukan pengujian tambahan seperti penayangan ke bagian produksi atau penjualan terkait kemungkinan adanya nilai guna dari persediaan usang tersebut. Yang kelima, menilai dampak materialitas terhadap laporan keuangan dan menyesuaikan prosedur audit jika diperlukan. Dan yang keenam, mengkomunikasikan temuan kepada manajemen serta mempertimbangkan pengaruhnya terhadap opini audit bila tidak dilakukan penyesuaian. Kemudian, cara auditor menguji kuantitas dan kualitas persediaan. Yang pertama, kuantitas diuji dengan observasi fisik, tes count, penelusuran catatan fisik, dan rekonsiliasi. Lalu, kualitas diuji dengan inspeksi kondisi, analisis dokumen, dan pengujian penurunan nilai sesuai PSAK atau IAS. Lalu, tindakan auditor saat ada kesalahan hitung persediaan. Yang pertama, melakukan uji ulang, menghitung kembali sebagian persediaan yang salah untuk memastikan jumlah sebenarnya. Yang kedua, menelusuri catatan, membandingkan hasil hitung fisik dengan kartu stok, laporan gudang, dan catatan akuntansi. Yang ketiga, menilai penyebab kesalahan, apakah kesalahan murni human error, kelemahan prosedur, atau potensi salah saji material. Yang keempat, meminta koreksi dari klien. Auditor meminta staf gudang dan akuntansi menyesuaikan catatan persediaan bila ditemukan salah hitung. Yang kelima, mengevaluasi dampak materialitas. Jika kesalahan signifikan, auditor memperluas pengujian. Yang keenam,
mendokumentasikan temuan. Semua perbedaan dicatat dalam kertas kerja audit sebagai bukti. Lalu, tindakan staf pergudangan saat ada kesalahan hitung yaitu yang pertama, mengulang penghitungan fisik dilakukan oleh tim gudang dengan disaksikan auditor bila memungkinkan. Yang kedua, memperbaiki catatan internal, kartu stok atau gudang dan sistem persediaan diperbarui sesuai jumlah fisik yang benar. Yang ketiga, mereview prosedur penghitungan, mengecek apakah ada kelemahan, misalnya salah pencatatan unit, penghitungan ganda atau barang tercampur. Dan yang terakhir, melaporkan ke manajemen hasil koreksi dan penyebab kesalahan dilaporkan untuk evaluasi sistem pengendalian internal. Selanjutnya, yang dilakukan auditor jika menemukan penyusutan persediaan bahan kimia, yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mencatat bukti penyusutan. Yang kedua, mengevaluasi kebijakan klien auditor menilai apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur standar untuk mencatat kehilangan karena penguapan atau penyusutan normal. Yang ketiga, membedakan penyusutan normal dan tidak normal. Yang keempat, membandingkan dengan standar akuntansi. Contohnya adalah PSAK 14 atau IAS 2. Yang kelima, melakukan pengujian analitis. Dan yang keenam, mengkomunikasikan temuan ke manajemen. Kemudian, mengaudit klien dengan sistem persediaan periodik. Langkah yang pertama yaitu memahami proses dan resiko. Klien hanya menentukan saldo persediaan di akhir periode, sehingga resiko salah saji tinggi pada stock take dan cut off. Yang kedua, observasi fisik atau stock take. Auditor hadir saat perhitungan fisik, lakukan tes nilai kondisi barang, pastikan pergerakan dikendalikan. Jika tidak hadir, dilakukan prosedur alternatif yaitu uji transaksi sela, konfirmasi pihak ketiga, atau analisis penjualan berikutnya. Yang ketiga, rekonsiliasi. Cocokkan hasil hitung, rekap, hingga ke jurnal umum. Investigasi selisih. Yang keempat, cut off dan kepemilikan. Uji pembelian atau penjualan sekitar tanggal neraca, cek barang dalam perjalanan, konsinyasi atau gudang pihak ketiga. Yang kelima, penilaian. Uji metode biaya, FIFO atau rata-rata, rekalkulasi harga, dan pastikan nilai tidak melebihi NRV atau barang usang atau lambat bergerak. Dan yang terakhir, yaitu yang keenam, penyajian dan pengungkapan. Pastikan kebijakan biaya, jumlah tulis turun atau pembalikan, serta restriksi atau penjaminan diungkap sesuai IAS 2 atau GAAP. Sekian dari kami, terima kasih.